Sore ini ibu baru datang dari perkebunan sawit. Jadi sore ini ibu mau istirahat dulu karena sudah agak ngantuk. Namun sebelumnya ibu mau ngajak ngobrol dulu sis Alo. Kayak apa kabar sis Alo Piani? Berapa hari ibu tinggal ke lapangan nih, ke hut, kayak apa kabar Puan Pian di rumah, kabar Pian nih? Baik kah? Semangat hidup itulah. Jangan lagi nang kayak hidup dulu tuh nang kada waras, nang kayak itu tuh nang disambat orang-orang gila, nang kayak ini nih di anak orang jari, nang di jidat nang kayak ini orang gila nang kayak itu akun lah di ketui orang Pian, masih akun lah weh ini disambat nang gila masih akun. Kenapa masih akun disambat nang kada waras tuh? Akun kah? Kada. Kada boleh, harus berjuang. Hidup itu lah, hidup itu penuh perjuangan. Jangan nang hakun nang kaitu lagi bebulik-bulik nang kada waras nang kaitu. Kenapa nang bisa nang kaitu tuh Asis? Kenapa Pian nang kaitu? Kenapa Bu, ini juga kak Bu. oh itu nih tomat Jepang itu. Kenapa dicium-cium itu? Masih mantap bukan? Kenapa nang Pian cium itunya, bungkusnya tuh? Dengari dulu ibu bepander nih, dengari dulu ya. Jangan lagi nang mau makan nang tahi tuh lah, kada boleh lah. Tahi sorangan nang bisa dimakan nang kayak itu tuh. Nah masih lah sampai weh ini Pian bisa makan tahi Pian sorangan nang kayak itu mengaut. Oh sis, nah imba behera nang kayak itu tuh lalu mengaut tahi lalu dimakan. Masih lah sampai weh ini. Masih akun lah nang kayak itu. Kada lagi kesini lah menghadap ibu Bupander nih, kayak kada maksud ibu duduk jadi situ menghadap ke sini mendengar ibu Bupander tuh. Kada lagi nang kayak itulah, kada boleh apa nang mama makan tahi nang kayak itu tuh. Kita nih ciptaan Tuhan, lain nang itu nang dimakan lah. Ingat kada boleh lagi, makanya harus sadar hidup tuh berjuang. Aku pasti bisa, aku pasti sembuh, aku pasti kembali baik, aku pasti kembali pulih. Iya. Siapa nang maulah Piang nang baik, nang waras, nang pulih, nang sembuh tuh siapa? Abah siapa? Bila nang Pian nang jadi baik sembuh nang kayak itu tuh ini nang bisa begawian, rajin begawi nang kayak itu tuh. Maafin ibu lah, kadang juga ibu bisa marah, ibu bisa sarik klon Pian ya. Maafin ibu, ibu bisa negur tuh, ibu bisa marah tuh, sarik tuh artinya ibu tuh sayang lawan Pian, supaya Pian tuh jangan nangka itu terus hidupnya, paham? Makasih buat Pian, terima kasih buat sis Alo, terima kasih untuk sis Alo yang wayah ini sudah bisa begawian, beraktivitas, sudah bisa memasak, nih sudah bisa mengurut-urut batis Kristian. Itu siapa ngaran yang sana tuh? Siapa? Kristian. Ngaran panjangnya siapa ini tuh? Handayono. Siapa? Handayono. 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 Lain, kenapa nama ulah ngarannya tuh? Bentoro. Bentoro. Hariyantoro. Christian Dwi Hariyantoro. Anggap itu anak Pian, ading Pian. Mun ibu kadada tuh Pian menjagainya.
Hendak ditambah berapa tabungan pian tuh? Hah? 4 buting. Kayak apa 4 butingnya tuh? Kada paham ibu. Lambat. 4 lembar tuh berarti berapa jumlahnya? Kada paham ibu tuh berapa? Kehendak tuh ditambah tabungan tuh. 4 butir menjadi 8 4 menjadi 8. Hendak diungkai lah, dibuka lah. Mau gesan nukar apa kayak itu? Disimpan ja di situ tuh, biar ja di situ bertambah, biar sedikit-sedikit gitu, nah ditambah sedikit-sedikit. Biar janya di situ gitu hati gimana? Inya akun ungkai-ungkainya biar aja ujarnya ditambah. Ibu sambat, hakun lapas lagi lah tumat sini. Mun pian lapas tinggal aja tabungan duit pian tuh biar ibu gesan nukar baras ibu, ujar ibu. Kada ujarnya, kada aku kada lapas lagi. Gue bahinit jadi sini ujarnya. Wah, mun pian lapas ujar ibu keluar pintu tuh gesan ibu ai tabungannya tuh. Kada bilang aku di sini aja, kada lagi aku lapas ujarnya. Apa? Nampak panas-panas di pinggir jalan tuh, berdudukan di pinggir jalan. Amu diserempet mobil. Nang mobil ganal-ganal lalu lalang di jalan tol tuh. Truk-truk nang ganal-ganal nang kayak itu tuh. Inya penduduk di pinggir jalan. Salah pulang jalur jalan gitnya. Coba nyanyi Pang, nyanyi lagu apa yang pian bisa nih. Nyanyi. Seperti wanita mengunggapimu, Menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Iya, terima kasih Sis Alu sudah bisa menyanyi. Nah, Sis, yang dibilang ku tetap setia melayanimu Tuhan, itu dimulai dari hal-hal yang terkecil dahulu, hal-hal yang sederhana dulu. Pian setia tetap melayani. Contoh, pian lagi bemasak, tapi saat pian bemasak, pian sambil mengucap syukur, sambil berdoa. Terima kasih Tuhan, aku sudah diberikan kekuatan, umur panjang, aku sudah baik, aku sudah sembuh dari gangguan jiwaku hari ini, sehingga aku bisa masak, aku bisa melayani sesama temanku. Terlebihnya, aku bisa melayani Tuhan. Nah, yang dibilang melayani Tuhan itu saat Alu memasak, Sis Alu masak nasi nih untuk kekawanannya yang belum sembuh. Nah, itulah yang dikatakan melayani Tuhan. Dengan selalu bersyukur, disertai dengan doa. Itu yang dibilang melayani Tuhan itu. Cuci piring, misalkan Sis Alu nih. Saat Sis Alu cuci piring ke kawanannya, menyediakan makanan, gasan kawannya yang belum sembuh tuh. Nah, itu melayani, setia melayani Tuhan. Orang yang dalam keadaan kesusahan, dalam keadaan terpuruk, orang yang sedang sakit, terbaring di rumah sakit, kita besuk dia, kita kunjungi dia. Orang yang sedang ada di dalam penjara, kita kunjungi dia. Kalaupun kita tidak memiliki apa-apa secara harta dunia, paling tidak kita kunjungi untuk memberikan kekuatan, memberikan semangat, motivasi, membangkitkan semangat hidupnya, menguatkan dia.
seperti itu. Ketika mereka terbaring di rumah mereka sedang sakit, sedang terpuruk, mereka sedang kesusahan, mereka sedang kelaparan, dimanapun mereka berada. Ketika kita melangkahkan kaki kita berada di luar sana, di jalan, di lapangan, di pasar, dimanapun, dengan siapapun kita berjumpa, kita bisa memberikan senyuman kita bisa memberikan salaman kita, jabat tangan kita, walaupun kita tidak bisa memberi apa-apa, mungkin secara materi atau berbentuk sembako, tapi kita bisa menjabat di tangan mereka, sekalipun mereka dalam situasi kelihatan penampilan mereka mungkin rembes, seperti compang-camping mungkin. Nah, ketika kita rangkul mereka dan kita ajak mereka sharing, saling menguatkan, saling berbagi pengalaman bagi mereka. Sekalipun mereka berpenampilan seperti terlihat compang-camping rembes, kita nggak tahu di dalam kehidupan mereka banyak mereka memiliki hal-hal yang selalu baru, pengalaman mereka yang selalu baru di dalam hidup mereka. Ketika kita berjumpa mereka, apa yang tidak ada pada kita yang belum kita miliki, dan mereka juga bisa melengkapi kita, bisa mereka berbagi kepada kita, sehingga kita mendapatkan hal-hal yang selalu baru dari orang yang baru kita jumpai. Nah, itulah yang dikatakan kita melayani Tuhan itu. Nggak mungkinlah kita datang ke sorga sana untuk melayani Tuhan. Ya, yang pastinya selama kita hidup di dunia, ya, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Artinya kita menciptakan suasana kerajaan sorga itu selama kita tinggal di bumi. Di dalam kehidupan setiap hari kita, Sis Alu, bagaimana kita menciptakan kerajaan sorga itu ada di dalam kehidupan kita sehari-hari dan ada di dalam hati kita. Kita bisa merasakan sukacita, kita bisa merasakan damai sejahtera. Itulah kita bisa merasakan suasana sorga itu. Makanya yang dikatakan datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Saat kita ada di bumi ini, di dalam kita menjalani kehidupan setiap hari kita bisa menciptakan suasana kerajaan sorga itu dengan penuh rasa ucapan syukur, dengan penuh rasa damai sejahtera. Memang dalam perjalanan hidup kita itu tidak pernah kita mengalami yang namanya perjalanan yang mulus-mulus, yang baik-baik saja selalu. Masa engkau cuma mau menerima yang senang-senang, yang baik-baik saja, tapi engkau tidak mau menerima yang sakitnya, engkau tidak mau menerima yang susahnya. Kamu juga harus bisa menerima dalam keadaan situasi yang tidak menyenangkan itu. Itulah yang dikatakan kita harus melewati proses perjalanan hidup itu untuk mendewasakan iman kita, mendewasakan kerohanian kita, sehingga kita semakin cerdas secara spiritual bersama dengan Tuhan. Bukan hanya kita cerdas secara intelektual, namun kita juga harus cerdas secara spiritual. Melalui yang kita dapatkan adalah hubungan keintiman kita dengan Tuhan, hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Jadi harus seimbang. Kita juga diberikan kecerdasan oleh Tuhan secara intelektual dan secara spiritualnya. Hubungan supernatural kita bersama dengan Tuhan yang harus kita kembangkan, yang harus kita upgrade setiap hari. Begitu Sis Alu. Itulah tadi yang dikatakan melayani Tuhan itu. Ya. Ketika orang sedang sakit, orang sedang kesusahan, sedang kelaparan, paling tidak kita hadir di dalam hidup mereka untuk membangun, untuk menguatkan, untuk membangkitkan hidup mereka. Ya, dengan rasa ucapan syukur, dengan penuh keikhlasan dan tidak ada motivasi untuk minta imbalan, tidak ada motivasi untuk berharap balasan ketika kita hadir dalam hidup mereka untuk memberikan pertolongan kepada mereka. Itulah yang dikatakan kasih agape, adalah kasih yang tulus tanpa menuntut imbalan. Itulah yang dikatakan melayani Tuhan, Sis Alu. Ya, terima kasih Sis Alu. Sis Alu,
Lagu apa lagi yang lain Pian bisa? Apa yang lainnya? Ada ndak yang Sis Alo hafal? Allah peduli, Allah mengerti segala persoalan yang kita hadapi, tak akan mudah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri, Karena Allah Allah mengerti, Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti, Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti, Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Terima kasih. Terima kasih Sis Alo sudah bernyanyi. Terima kasih. Maafkan Ibu. Terima kasih. Ampuni kami Tuhan atas setiap kesalahan, tutur perkataan, perbuatan kami. Kami seringkali menyakitkan hati sesama kami, hati orang-orang terdekat dengan kami, orang-orang yang kami sayangi, yang kami cintai, yang kami kasihi. Terkadang kami mengeluarkan tutur perkataan yang melukai hati kami, terlebihnya melukai hati Tuhan melalui tindak tanduk perbuatan kami. Ampuni kami, kuduskan kami, layakan kami, tahirkan kami, dan sucikan kami, basuh kami dengan darah perjanjian. Hari ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, basuh kami, tahir kami hari ini. Ampuni kami Tuhan, layakan kami hari ini. Terima kasih Sis Alo. Terima kasih.